kita diuntungkan dengan ulama kita yang memang hobi dalam merawat literasi itu, baik itu dengan ucapan, dengan tulisan itu. Nietzsche. Padahal di ulama-ulama kita secara filsafat sudah mumpuni. Ayo maksudnya kalau memang kaya jangan pura-pura miskin gitu. Iya. Turos itu adalah sebuah potret dari taswirul afkar, di mana kekayaan pemikiran para ulama itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Kilatan Podcast ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Benar, tidak terasa kita sudah puasa dapat berapa? 34. Waduh. Wong ya kita berapa dapat karya-karya. Enggak, maksudnya ya bulan puasa itu sampai enggak terasa. Kalau puasa itu sampai gak kroso lek kadir yoyo. Dari pembahasan kemarin itu kita tahu bahwasannya Syekhona Khalil itu adalah salah satu tokoh yang terkenal dengan nahwunya. Benar. Tidak hanya kesaktian, karomah, tapi beliau juga salah satu penulis aktif. Benar. Pemikiran-pemikiran beliau. Nahwu itu termasuk alat. Jadi saya sempat mempelajari yang dari Lora Ismail kemarin itu. Iya. Memang kita butuh untuk alat untuk menyingkapi bahwasanya jangan ngaji dok. Jadi kalau kita tahu alatnya, ya kita akan paham gitu. Jadi setelah kemarin yang diterangkan oleh Lora Ismail kemarin itu, sehingga aku duwe pemikiran sing aku paham kan sing diterangno Lora Ismail kan. Kamu kalau gak paham gini nih. Jadi nahwu itu sebagai alat. Satu contoh ya tak paling gampang itu adalah petani. Nah, petani kan butuh alat kayak pacul, celurit, brojol, alat untuk brojol. Sehingga awak dhewe ero gitu loh. Orang alim itu berarti butuh alat. Yang katanya Lora kemarin. Minimal belajar jurumiyah. Benar. Sampean sudah belajar jurumiyah itu. Loh, nahwu sorop dalam konteks sebagian bait jurumiyah kemarin yang diajari. Apa coba. Nah, jadi gini, sampean kalau memiliki ilmu nahwu dan sorop itu nanti dalam kehidupan sehari-hari sampean lebih soft, tidak saling menyalahkan karena ini ada perbedaan, enggak. Jadi kalian harus tahu, oh iki yang sampean pelajari lo dari nahwu sorop kemarin yang disuruh Lora kemarin lo. Nah, sampean kan juga belajar. Iya. Seharusnya sampean yang lebih paham daripada saya, ngono lo. Enggak, sampean pernah baca itu? Enggak. Lo lagi ya santri min, maksudnya ya tetap kudu belajar. Daripada banyak bicara lebih baik kalau sampean lebih banyak minum obat. Jadi biar sarafnya itu nggak putus. Ya makanya saya juga mendukung gitu loh. Nah, itu Turos ada sih aku mendukung banget. Luar karena biasa. Dapat biasanya ADW tahu kalau siapa saja di belakang Nahdlatul Turos itu. Alah Pak Cik itu sih. itu produser kita program ini. Lah ya kan karena produser iki juga ada karena syuting Dewan. Termasuk alat. Hari ini itu kita kedatangan beliau siapa di belakang Nahdlatul Turos ini. Pak Cik. Ini beliau ada kan? Lora Usman Hasan dan juga ada Gus Ahmad Karomi. Ini beliau sudah iya. Ini beliau jalan ke sini. Waalaikumsalam Lora Usman. Ini luar biasa. Ini ini state manager. Ini punggawa-punggawannya. Makanya ini Nahdlatul Turos kan beberapa hari kita membahas tentang karya-karya terbaik dari ulama Nusantara. Benar. Tapi ada banyak yang belum tahu. Iya. Nah, Nahdlatul Turos itu apa? Nah, siapa di belakangnya dan prosesnya bagaimana? Ini kita akan membahas 7 hari ke depan. Luar biasa. Biar tuntas. Ini Lora Usman sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tensi masih rendah ya. Harusnya sampean bukan tanya Lora Usman. Gus Karomi. Gus Karomi dengan setiap hari ini yang menjadwal kita. Customer service. Ini membahas kita ke Lora Usman dulu. Kita akan membahas Nahdlatul Turos dulu ini. Lora Usman, ini siapa yang bikin goro-goro ini sampai ada sebuah ide Nahdlatul Turos yang luar biasa ini. Langsung ya? Langsung awan ini wis. Bebas karena ini kan kayak kitab Syarah Jurumiyahnya Mbak Khalil itu langsung ke intinya. 1,5 tahun menjelang Nahdlatul Turos itu dilahirkan,
itu kita khidmat dalam pelestarian naskah-naskahnya Syekhona Khalil. Jadi awal mula itu kita menemukan satu kitab beliau yang berjudul Syarah Alfiyah, tulisan beliau. Lambat laun kemudian kita temukan kitab-kitab yang lain dari karya-karya beliau di tempat yang berbeda. Nah, akhirnya pada dalam perkembangannya, karena Syekhona Khalil ini merupakan tokoh yang banyak jaringannya baik di Madura atau di Jawa sendiri, kita di Lajnatul Syekhona Khalil itu kemudian melakukan semacam safari ilmiah untuk menjaring ke guru-gurunya, ke teman-temannya Syekhona, juga santri-santrinya Syekhona. Di sana kita ternyata menemukan sesuatu yang yang boleh jadi mereka juga butuh kegiatan-kegiatan yang seperti kita kerjakan. Lalu kemudian ketika data-data di kita itu sudah menumpuk begitu banyak, kemudian kita menghelat pameran tentang sejarah dan manuskrip Syekhona Khalil pada tanggal 24 sampai 26 November pada tahun 2021 ya. Itu yakni muktamar sebulan atau 2 bulan menjelang muktamar NU yang di Lampung itu. Lah di pertemuan itu kemudian kita mengundang beberapa filolog pesantren dan para dunia akademisi atau dunia pesantren. Itu kita undang ada sekitar 40 atau sampai ke 50 perwakilan yang kita undang dari jaringan guru-gurunya, teman-temannya Syekhona, juga santri-santrinya. Lah di situ kemudian kita mengadakan semacam rapat terbatas, kemudian disetujuilah lembaga yang kita rumah besar bagi para pegiat naskah pesantren. Ini kemudian dinamakan Nahdlatul Turas. Jadi ada Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan ulamanya, sedangkan Nahdlatul Turas itu sebagai kebangkitan literasinya. Oh, gitu. Ini kronologinya berarti sebelum muktamar yang di Lampung. Yang di Lampung. Ya. Dan itu secara kronologi bisa disepakati, akhirnya kesepakatan itu sampai muncul sebuah ide untuk membentuk pergerakan Nahdlatul Turas tadi. Ya, karena memang ketika kita kunjungi ke beberapa pesantren yang memiliki naskah-naskah, tantangan terus tantangannya itu kan hampir serupa, hampir sama. Misalkan butuh pelestarian, butuh pentahkikan, butuh kerjasama, dan itu kalau bergerak sendiri-sendiri kok kayaknya hampir sangat kesulitan. Karena memang butuh bersama-sama, karena memang naskah-naskah itu kadangkala tidak hanya di Duria, bisa jadi di santri-santrinya. Dari beberapa yang kita pelajari dari podcast itu rata-rata memang ada yang ketemu di luar negeri, ada yang ketemu di luar daerah dari yang menulis literasi itu. Ini kita ke Gus Koromi dulu biar nggak ini kita. Ini kenapa dianggap penting untuk membentuk itu, Gus? Ya, karena memang kita itu terlena dengan hiruk pikuk dunia politik ya. Kemudian hiruk pikuk euforia yang sifatnya itu hanya sementara. Padahal jati diri daripada NU sendiri itu adalah turos. Maka banyak sekali yang terhadap turos atau mungkin karya ulama pesantren. Ya, lebih spesifiknya seperti itu, karena banyak sekali teman-teman itu mengenal turos ulama pesantren atau ulama Nusantara secara luas itu ya akhir-akhir ini saja, karena mereka sendiri tidak merasa memiliki kepercayaan diri untuk bisa menelisik dan menelusuri karya-karya tersebut. Ya, karena jalan turos itu adalah jalan sunyi. Iya, kan
Orang kalau masuk dalam dunia sunyi itu mereka merasa terasing, nggak punya teman. Nah, ketika Lajnatul Ilmi Syekhona ketemu dengan teman-teman LTN yang juga sama-sama gila dalam perturosan, ya itu hanya muncul sebuah kesepakatan bersama yang bernama Nahdlatul Turos dan diresmikan di Mertajasa ya tanggal 25 November 2021 sampai kebentuk. Lah ini kan masyarakat dan juga pemirsa TV9 biar memahami Turos sendiri itu apa, biar dijelaskan dulu karena nanti Turos terus yang dibahas apa ya. Itu bagus itu. Ya, Turos itu adalah karya ulama Nusantara yang sifatnya itu adalah keilmuan. Jadi seperti tulisan masyayikh kita yang dituangkan dalam bentuk manuskrip ya, dalam kertas yang ada yang kertas geluang atau kertas Eropa. Ini merupakan peninggalan yang sangat berharga. Dan kalau kita berbicara tentang peradaban dunia, maka harus belajar pada Turos tersebut. Karena banyak sekali data-data yang dulu itu sudah pernah dibahas, pernah dikaji secara detail oleh para ulama, tapi sekarang diperselisihkan. Kemudian sekarang nggak nemu solusi. Coba kalau dia mau membuka karya ulama terdahulu, mereka akan mendapatkan pencerahan. Ada yang namanya kitab belut ya. Bahkan yang dulu episode pertama Prof. Haris ya, tentang ekonomi gitu. Itu kan sudah sesuatu yang melampaui zaman istilahnya gitu. Jadi kalau mau mengenal jati diri bangsa ya kenalilah Turosnya itu. Karena pengalaman-pengalaman dari kitab itu sebenarnya permasalahan-permasalahan bangsa ini sampai hari ini dulu juga pernah dibahas dan ada solusinya. Ada perbedaan-perbedaan dari beberapa kitab, bahkan ada kitab itu yang memang mengkritisi dengan cara intelektual. Kalau sekarang kan mengkritisi dengan cara kekerasan. Kalau dulu dengan cara intelektual dan bagus sekali literasinya dari sebuah kitab. Lora Usman, ini setelah jadi seperti itu tuh kan luar biasa kita mengenal jati diri bangsa dan lain-lain. Ini setelah kebentuk. Nah, kegiatannya Nora dari bentukan Nahdlatul Turos tadi tentang berkas-berkas manuskrip yang ada. Atau begini, barangkali pemirsa di rumah yang punya manuskrip dari ulama-ulama yang Nusantara, barangkali punya atau dari kakeknya, dari buyutnya, itu bisa juga dibawa ke Nahdlatul Turos? Sangat bisa. Atau harus dipelajari dulu betul-betul atau bisa langsung ada ke lembaga Nahdlatul Turos? Gini, jadi tentang masalah naskah tua itu memang kan apa ya, termasuk sesuatu yang banyak anggapan masih dikeramatkan. Itu misalkan ditaruh di tempat yang spesial, kemudian dipegang oleh orang yang spesial dan seterusnya, itu kita setuju sampai di tahap itu. Kemudian melebih-lebihkan hatta bisa dikatakan dibuat seperti jimat kayak gitu. Nggak dipelajari buat tidak dipelajari. Itu termasuk riskan juga karena mereka tidak mengerti sebetulnya apa yang ada di kandungan itu. Yang paling jimat sebetulnya, yang paling jimat itu naskah itu, yaitu jimat. Kemudian kalau kita bisa mengamalkan isi daripada itu, misalkan di kitab itu menyuruh kita supaya sholat tahajud dan doa-doanya, ada duha dan doa-doanya, supaya sedekah dan doanya dan seterusnya, itu kan lebih jimat lagi gitu. Itu. Jadi bukan hanya kitabnya yang menjadi jimat, amaliyahnya juga jimat. Nah, sedangkan misalkan untuk tahapan-tahapan dalam pernaskahan ini tentu ada tahapan-tahapan dasar, ada tahapan lanjutan, kemudian ada tahapan pengembangan. Oh, ada tahapannya. Iya. Untuk dikatakan dasar. Ya. Misalkan untuk di tahapan dasar ketika kita bicara tentang naskah, kita menemukan naskah itu ya tentu identifikasi naskah. Preservasi, terus pembersihan, kemudian
kita melihat judulnya apa, ditulis oleh siapa, tahun berapa, dan tentang tema apa gitu. Lalu setelah itu kemudian kita digital itu ya alih media dari taruhlah bahasa awamnya tuh difoto lah ya, difoto biar lebih mudah. lebih mudah. Artinya ketika naskah asal ini terjadi apa-apa, kayak dimakan tikus, rayap, kena banjir atau apa, kita masih ada kopiannya. Kadang kertas itu juga sudah lapuk ya. Sudah lapuk, dan itu kita kejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Belum tentu bulan sekarang kondisinya baik, tapi bulan berikutnya itu sudah diserang rayap, itu mau kemana gitu. Nah itu. Setelah proses itu selesai, kemudian kita akan pilih-pilih mana yang bisa bermaslahat untuk umat, khususnya dalam konteks kekinian ya. Ya, jadi untuk itu kemudian kita pilih salah satu. Tahapan berikutnya itu ya kita tahqiq dengan metode yang disepakati atau metode muktabar lah istilah dunia pesantren, bukan asal-asalan, karena yang kita khidmah ini termasuk karya ulama Nusantara. Ketika dilayani dengan pelayanan yang kurang serius, bukan membuat bangga muallifnya, malah mencoreng nama baik gitu. Nah, jadi kita dalam hal ini tentu harus terus bersinergi dengan para alim, ini berkonsultasi, memohon arahan dan seterusnya, agar supaya kita dibimbing biar nggak keliru-keliru gitu. Oh, berarti setelah itu dari lanjutannya, langkah terakhirnya masih ada taskhih juga dari Ya, jelas karya itu. Oh, Makanya berarti dipilah kan, khawatir iki cuma mempelajari ilmu sihir kan. Ya kok akhirnya tadi dukun kok kadang kan tim turos ini. iya luar biasa. Kan paham betul. Makanya pelajari ilmu nahwu deh. Karena beliau pernah jadi dukun. Khawatir gitu. Khawatir. Kan? Nanti Makanya kalau memilah. ada lembaga, ada gedung Turo sendiri, insya Allah masuk satpam. Aku belum Paris. Terus Romi, dari itu karya-karya yang sudah digarap Nahdlatul Turos hari ini, ada berapa karya atau memang seluruh karya yang masuk dulu baru dipelajari atau ada berapa? Ya sebenarnya kan seperti yang telah disampaikan oleh Laura Usman, kita itu mencoba untuk mengumpulkan data-data turos yang ada di daerah-daerah. Nah untuk saat ini Laura Usman ini khusus untuk daerah Bangkalan sampai berapa ratus Kalau hanya Bangkalan ada 800. 800. Kalau seluruh Jawa Timur di sekitar 17 titik itu ada 2000 judul. 2000 Itu 14 titik ya, atau 16 titik. Seharusnya lebih banyak ya, karena kan setiap kiai pasti ulama itu pasti kan pembukanya banyak. Kayak saya konakol tadi. Nah itu 2000 judul yang muncul dari 16 titik. Yang sudah diterbitkan itu seperti yang beberapa waktu yang lalu kita itu launching karya dari Kiai Manan di Pomenggolo itu Seperti ini. Manan ya. Terus juga yang kerjasama dengan Parbus ya itu Al-Musannafat, As-Samiyah, kemudian kerjasama pula dengan beberapa pihak, khususnya dengan para pegiat turos yang lain ya, seperti dengan turos Mbah Hasyim Asy'ari beberapa waktu yang lalu kita juga mentahqiq kitab Al-Qalaid ya Rah, ya. Ini sebenarnya banyak ya, nanti ada katalognya sendiri bisa nanti dikirim. Jadi kegiatannya sudah banyak. Yang Menetralisir nggak begitu banyak itu keuangannya. Kalau kegiatannya banyak kan lihatannya baik deh. Nah terus itu sudah pas keilmiah biar kita menetralisir bahwasanya warisan para ulama kok sajadah, kok wirid juga yo perlu, tapi keilmuannya aku belajar. Yang terbaru itu kemarin ya dengan Perbus dan Uinsa ya. Dan kemarin ya Yara ya yang dari Mas Ali, kemudian dari Uinsa sendiri itu mengirimkan mahasiswanya untuk belajar tahqiq, digitalisasi di Bangkalan. Ini kita pada waktu ada program namanya MBKM ya, semacam Merdeka Belajar yang hari ini. Ya, itu ya magang lah istilahnya. Itu ada 4 program yang kita sasar.
Pertama ya program digital, yang kedua program katalog, yang ketiga program riset, yang keempat itu program media dan publikasi. Nah itu. Kita keempat itu. Media publikasi. Masuk kategori toa. Kita corongnya Ra Usman gitu. Kita ini artinya kalau turos ini dikumpulkan, literasi dikumpulkan, ini kan khazanah, bisa jadi sejarah itu terungkap di Indonesia tentang ulama-ulama. Dari kemarin kita pelajari karya-karya terbaik dari ulama-ulama Nusantara, itu rata-rata keberagamannya sangat beragam. Dari kiai siapapun yang kita pelajari itu rata-rata ada kalimah keberagaman yang mampu memanusiakan manusia, yang mampu menerima perbedaan. Itu dari sana, di karya-karya yang digarap. Ini kan tentunya tidak mudah untuk ada sebuah karya. Mungkin tadi ada kita sempat kemarin itu ada sebuah karya, tapi ada karya yang terputus dan harus dicari, karena memang kan kata jenengan tidak semua utuh, kadang-kala memang kena rayap dan lain-lain. Setelah itu kalau misalnya tidak penuh, itu tidak bisa ditayangkan atau tetap menjadi khazanah di lembaga sendiri. Iya. Jadi di antara keunggulan Islam itu ya memang sesuai dengan firman Allah ya, al-yaum akmaltu lakum dinakum ila akhiri, itu menunjukkan bahwasanya setiap literasi yang ditulis oleh para pendahulu kita itu pasti ada rujukannya. Misalkan beliau membahas tentang masalah mazhab atau tauhid yang bermazhabkan Imam Asy'ari, maka untuk meng-cross check pernyataan muallif itu sangat mudah sekali dengan kita melihat referensi dari kitab-kitab yang muktabar dari mazhab ulama-ulama mazhab Asy'ari. Begitu pula di fikih malah sangat mudah sekali untuk kita meneliti itu. Misalkan ada seseorang berkata ini beliau berkata ini berdasarkan kitab apa dan seterusnya. Artinya itu kita diuntungkan dengan ulama kita yang memang hobi dalam merawat literasi itu, baik itu dengan ucapan, dengan tulisan itu. Itu makanya kan banyak karya-karya beliau yang tadi memang sanadnya jelas, memang rute dari sanad-sanad beliau juga jelas, dari karya-karya beliau juga memudahkan. Pak, mungkin ya kita berpendapat kalau kita turun ke tahun-tahun 1913 sampai 30 itu memang ya memudahkan mereka, karena belum ada kertas, belum ada tulisan, belum ada apa, mereka menciptakan nadom-nadom untuk dihafal agar fikih hafal di kepala, nahwu hafal di kepala. Itu kan memudahkan. Tapi ini di Nahdlatul Turos, Gus Karomi, kesulitan yang paling besar dalam menata Nahdlatul Turos ini untuk karya-karya dari beliau-beliau, terus Syekhona dan lain-lain nanti kiai-kiai ulama Nusantara ini. Ya, semua memiliki kekhasan masing-masing. Ada yang dipermudah, ada yang memang sulit, ada yang welcome ketika kita ingin mendigitalkan karya daripada ulama daerah tersebut. Ada yang ya sulit sekali, jadi berbelitlah prosedurnya. Ini angel kok kok dibuka kok lapuk kok muncul apa jenis kualite macam-macam lah. Ada yang seperti itu. Nah, kesulitan-kesulitan seperti itu wajar, kita sudah sering temui. Cuman ya kita fokus kepada yang pasti-pasti saja. Angel dijak kerjasama, kemudian sulit untuk kita telusuri karena banyak kendala. Ya kita akhirnya ya yang pasti-pasti yang sudah siap untuk kita soani, yang pernah kita datangi diantaranya seperti di mana Bojonegoro itu ya, Padangan. Di Padangan itu ada peti yang sudah berapa ratusan tahun ya, lebih 100 tahun itu nggak dibuka, nggak berani sama. Tapi ketika kita masuk ke sana akhirnya welcome, padahal siapapun nggak boleh yang Pak. Ini kan sesuatu yang masya Allah ya, kok ya dipermudah Pak sana. Tapi ada juga yang
memberikan akses. Tapi ketika kita mau eksekusi itu sih berbelit. Kapan ya naik DPKT? Nah, PKT digital karena gak ono apa ya arahan untuk ke sana ya udah kita skip dari yang sudah jelas-jelas. Itu diantaranya. Tapi yang pasti kita itu memiliki target, kita harus bersinergi dengan banyak pihak, khususnya mereka-mereka yang sudah punya dasar keilmuan kitab kuning. Misal kerjasama dengan teman-teman Mahat Ali, dengan pesantren salaf, dan teman-teman yang mungkin memiliki keahlian di bidang filolog. Ini nanti kita bisa saling melengkapi. Nah itu makanya untuk seluruh pemirsa kan ini memang pekerjaan bersama sebenarnya, karena memang naskah-naskah zaman dahulu. Kalau harapannya Rausman untuk pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama selain yang dikatakan Gus Karomi tadi, itu pihak-pihak mana saja yang nantinya bisa membantu Nahdlatul Turos ini semakin mudah dalam bekerja, kegiatannya juga semakin progresnya cepat majunya. Das Bundira. Bicara tentang masalah Turos itu kan bicara tentang masalah banyak hal ya. Pertama tentu itu merupakan peninggalan atau pusaka leluhur kita yang wajib kita rawat semua. Banyak dari kita yang kekurangan untuk menuturkan figur-figur, sehingga figur pun kita impor dari negara luar. Kita walaupun di dunia Islam itu kita impor dari ulama-ulama Hijaz, ulama Yaman, ulama Mesir, ataupun di dunia akademisi juga impor dari dunia barat dan seterusnya. Masa kita semiskin itu harus impor ulama dan ilmuwan? Kita memang semundur itu. Nah, itu tugas kita semua. Dan itu mustahil dikerjakan hanya oleh Nahdlatul Turos. Kalau kita tidak sadar bersama ya artinya untuk mencapai capaian yang besar tentu kita harus menciptakan super tim, bukan Superman ya. Super tim yang super. Ya, jadi masing-masing tim itu super semua. Itu pertama. Kedua, karena bicara tentang Turos ini banyak tahapan-tahapan yang memang harus dikelola oleh mereka yang membidangi. Misalkan di bagian digitalnya itu siapa, di bagian katalognya siapa, di bagian urusan tahqiqnya dunia pesantren, bagian digital nanti teman-teman akademisi, risetnya juga di akademisi dan seterusnya. Dan harapannya tentu ini merupakan akan menciptakan sinergitas antara dunia pesantren dan dunia akademisi supaya ada titik temu di mana mereka bisa berjodoh di dunia literasi itu. Karena ini tentang Nusantara, tentang ya masa kita harus ekspor impor semua pemikiran itu. Itu. Karena apalagi di akademisi sekedar filsafat itu kita biasanya ngimpor ke Socrates, ngimpor ke Nietzsche, padahal di ulama-ulama kita secara filsafat sudah mumpuni. Ayo maksudnya kalau memang kaya jangan pura-pura miskin gitu. Iya. Kadang itu low profile Tapi kalau dari Syekhona Khalil karena kan termasuk Duri ya, itu dari literasi beliau yang jenengan temukan itu ada yang keunikan khusus yang kok sampai ini pemikiran baru yang jenengan baru tahu saat literasi itu ditemukan atau turos itu ditemukan. Ya betul, itu memang kita kan konsentrasi, kita sebut bonus saja sih. Jadi memang konsentrasi awal itu Lajnah Turos Ilmi Syekhona Khalil sesuai namanya, memang sebuah badan yang memang dibentuk untuk seputar turos atau pusaka ilmiahnya Syekhona Khalil saja. Tapi dalam perkembangannya ketika kita baca halaman per halaman, kalimat per kalimat, itu kita menemukan sosok Syekhona Khalil yang memang sangat menawan dan wibawa sekali dalam menyampaikan ilmu. Sangat ilmuwan sekali dan seterusnya. Seperti kita juga dalam hal ini juga menemukan
secercah metodologi beliau dalam baik penulisan atau penyampaian ilmu-ilmunya, yang itu andaikan ada sekarang misalkan kita bikin madrasah Syekhona Khalil yang dikaji memang tentang kitab-kitabnya Syekhona Khalil dan sesuai dengan metodologi beliau ketika mengajar, tentu ini akan melahirkan Kiai As'ad baru, Kiai Hashim baru dan seterusnya. Karena sesuai kata sampean tadi, yang memang Syekhona itu memberikan alat, dia memerdekakan santri-santrinya, garap apa terserah, naman timun terserah, naman padi terserah, tapi alatnya ini. Jadi beliau itu fokusnya memang di dunia peralatan. Sangat penting. Yang penting apa? Itu sangat penting. Jadi memang kita pelajari itu kemarin itu kenapa dari murid-murid Syekhona itu muncul kiai-kiai besar di Jawa ini. Beliau memberikan alat untuk menjadi alim. Berarti kan untuk menciptakan ulama, beliau sudah membuat konsep dasarnya. Jadi kalau sekarang itu kan yang kesulitan orang itu memahami tafsir itu tidak melalui dasarnya dulu, tiba-tiba Quran dan hadis dipelajari secara langsung otodidak. Nah itu sih untuk ini untuk penemuan manuskrip itu sendiri, ketika di satu pondok pesantren kita menemukan ini karya dari ulama beliau. Setelah itu kita digitalkan, itu nanti ditulis ulang, lalu yang asli ini dikembalikan kembali atau dibawa untuk ini? Oh enggak, ya yang asli tetap berada di tempat aslinya. Kita tidak akan memindah itu. Yang tugas kita hanya mutu itu saja. Nah, supaya ketika misalkan nanti di tempat asal itu terjadi apa-apa, mereka punya backupnya gitu. Itu saja. Nanti itu. Jadi ada tim dakwah berarti. Tim apa itu? Tim dakwah media mau. Nah, lamu diboto tok market diajarno kan itu Itu dari kegiatan itu. Berarti kegiatannya itu memutu dan mengkonsep, mengutuhkan kembali karya-karya tersebut. Itu yang sudah ada sebenarnya. Pesantren yang sudah ada turasnya itu di Syekhona, di Hadratus Syekh. Itu sebenarnya di Nahdlatul Ulama sendiri yang maksudnya yang di Jawa Timur, lembaga ini sudah kebentuk menyediakan tempat untuk kegiatan kajian yang sudah ditemukan atau masih belum di sana? Gus Karomi monggo. Ya kalau untuk kajian khusus tentang turos ini memang sebenarnya kita itu menghidupkan kembali. Jadi kalau saya mengibaratkan turos itu adalah sebuah potret dari taswirul afkar, di mana kekayaan pemikiran para ulama itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, saya mengamati memang terjadi semacam pergeseran, di mana orang-orang ketika membicarakan sebuah keilmuan itu agak enggan. Mereka lebih suka sesuatu yang yang sekarang lebih viral ya, atau mungkin yang kekinian, yang populer gitu. Sehingga wadah untuk mengkaji turos itu sendiri ya belum terwadai dengan baik. Kalau memang tidak dikatakan tidak ada gitu, tapi saya pikir masih belum terwadai dengan baik. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa karena banyaknya pegiat atau mungkin pecinta turos merasa sendiri, sehingga dia mau ngomong dengan siapa, ngomong no turos, ngomong no manuskrip Syekhona dengan frekuensi yang berbeda, betul nyambung. Nah itu akhirnya belum terwadai dengan baik. Nah ini diantara harapan kita ya, kalau bisa di pesantren yang merupakan sumber keilmuan, basis akademisi lah, pesantren itu harus digiatkan seperti itu. Karena kalau melihat lagi bahwa banyak memang yang langsung merujuk pendapat ulama-ulama yang ada di luar negeri, tapi menafikan ulama yang ada di Nusantara. Padahal ya
kita tahu ulama Nusantara itu sudah beradaptasi dengan masyarakat pada waktu itu, dan ini semestinya harus kita lanjutkan. Kita harus beradaptasi dengan mungkin Muslim Tengger atau daerah mana Dayak. Ini adalah contoh yang mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, saiki permasalahan atau konflik antar suku, kemudian kita mengambil rujukan langsung dari Arab gitu, kan nggak secara budaya nggak akhirnya kan betul matching. Padahal ulama kita sudah membuat konsepnya yang sangat indah, bagaimana beliau itu beradaptasi dengan masyarakatnya, seperti karyanya Hadratus Syekh itu tentang larangan itu adanya pencak atau mungkin foya-foya ketika Maulid Nabi. Itu beliau menulis khususnya itu di daerah Sebulan Madiun kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa Maulid itu boleh dengan bacaan zikir, pembacaan manakib. Tidak boleh jika isinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, kemudian isinya kemaksiatan, itu maulid yang enggak diperbolehkan. Tambihatul wajibat liman yasna'al maulid bil munkarat, itu karya Hadratus Syekh. Itu berarti dulu sudah dibahas ya. Kalau sekarang yang dibahas itu tidak hanya benderanya yang besar kalau saat sholawatan, tapi juga secara literasi tahu makna maulid Nabi secara baik dan benar, bagaimana cara menghormati. Tidak kan harus benderanya besar-besaran sampai kesampluk kancane itu kuaran. Jadi sudah memikirkan tingkat kemudorotan. Dulu sudah ada berarti. Nggih, Mbah Hasyim wis ngomong lah, itu kan sesuatu yang relate ya. Kalau saya pikir sekarang itu ya relate ya. Kita repot rujukan Mughni Muhtaj, Fathul Wahab. Loh, para masyayikh kita itu sudah membumikan ya dengan bahasa lokal ngoten lho. Sudah memberikan solusi. Bener, Usman kan bener memang. Barang impor itu memang murah. Itu sejarah kampangan. Ini pergerakan ini loh Rasman. Pergerakan ini kan tidak harus tidak boleh berhenti karena memang di dalamnya ada solusi-solusi keumatan, ada solusi-solusi pemikiran yang bisa dijalankan sampai hari ini. Ini ada beberapa langkah yang menurut jenengan harapan langkah ke depan seperti apa biar Nahdlatul Turos ini juga cepat juga bergeraknya juga bisa diterima di semua kalangan. Ya, tentu kita harus selalu mengkampanyekan pentingnya ini. Selama mereka belum memahami pentingnya Turos, tentu mereka ya tidak menganggap penting. Jadi kita harus pandai-pandai promosi sesuai dengan anjuran dari Tuhan juga. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal ma'idul hasanah, itu memang penting. Jadi yang kita pikirkan kemudian jalur-jalurnya, terus ya dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan cara-cara yang memang istilahnya menawan gitu loh, bukan cara-cara yang sembarangan. Makanya kita harus selalu melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk ikut serta melestarikan kewajiban kita bersama ini. Jadi, termasuk ya jenengan ini. Habis ini mungkin antum langsung belajar nahwu kayak gitu. Jadi nggak jadi pelawak lagi. Paling-paling ya ada di Menur lah. Nah itu nanti kan pelawaknya kan bisa dari konsep Qoma Zaidun, bisa dinawakan nggak gitu. Jadi Ja'a Zaidun. Zaidun Qaimun. Ya iso ngadeg itu. Aja kok imunnya sih. Jadi ini memang pembahasan-pembahasan yang dulu mungkin cara kritisi ulama itu melalui literasi. Cuman kalau hari ini melalui pemikiran-pemikiran misalnya tidak cocok dengan konsep yang sholawatan seperti yang kadangkala ada tawuran dan lain-lain, tapi ditentang dengan bahasa yang tidak literasi. Maksudnya kan nggak imbang. Kadang-kadang kan hari ini kan nggak imbang antara ini yang mengeluarkan dengan berbagai dasar-dasar keilmuan dan kitab ada dasarnya, yang ini berdasarkan logika lek jariku atau menurut saya, itu kan nggak enak.
Jadi mungkin menanggapi itu dari Turos ini, itu kan sudah banyak solusi. Sebenarnya kayaknya masalah itu hampir sama gitu. Dari awal-awal itu kan berulang-ulang. Dari sejarah-sejarah itu kan berulang-ulang, tapi kok terus saja gitu. Menanggapi dari itu, Turos ini kan bergeraknya kadang kan kita sendiri untuk mengkaji tentang itu kan butuh keilmuan yang tinggi untuk membahas. Misalnya ditemukan kitab Syarah Nahwu siapa, itu kan butuh keilmuan yang tinggi juga. Mungkin jangan terlalu jangan terlalu diseramkan gitu. Kita itu kan sebetulnya mudah-mudah saja tentang masalah ilmu itu. Sesuai konsepnya dalam ilmu itu, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhal. Itu konsep ilmu. Kalau tidak tahu tanya, kalau tidak nemukan yang tahu, pergi sampai nemu orang alim. Gitu saja. Lah kita terkadang ketika sudah tidak atas kebodohan sendiri mentok, kita tidak tanya, kita juga tidak cari guru, ya tetap bodoh. Akhirnya nggak sepaham, akhirnya dikira ini gini ya, taruhlah kita seperti ketika kita melibatkan Mahakarya Al-Musannafat As-Samiyah ini yang digarap oleh teman-teman LTN PWNU, yang kemudian itu dipamerkan di Riyadh, diserahkan ke para tamu-tamu luar negeri pada waktu itu. Ini melibatkan banyak tim. Jadi masing-masing ini kan ada 5 karya ya, 5 karya dari ulama Nusantara. Itu masing-masing muhakkiknya atau penyuntingnya itu adalah orang yang setidak-tidaknya itu secara keilmuan di dunia pesantren sudah hatam, sudah diakui. Jadi itu disentuh oleh tangan-tangan yang ahli. Bukan saya sendiri, tapi kita hanya mempertemukan. Ini loh ada garapan, ini ada orang alim, ada kitab. Ya kita pertemukan saja. Jadi ada percetakan ya kita cetak. Artinya jadi super tim. Ini tentang komunikasi, tentang super tim tadi itu. Betul. Tapi saya meyakini ini pergerakan Nahdlatul Turos nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti ini juga berhenti. Jadi kalau bisa kelihatannya tetap deh orang masalah sukunya deh. Enggak, ini kan wajib. Jadi kilatan ini kalau bisa itu 1000 episode. Itu kalau masing-masing kitab dipelajari itu bisa 2000 episode. Jadi kita kan harus mendorong pergerakan itu terus bergerak. Kamu mendalami ilmu Hadratus Syekh. Enggak, ini ilmu ekonomi deh. Sekarang ini kan waktu kita juga tidak panjang, ini kan di belakang Turos yang kita kaji Nahdlatul Turos ya beliau-beliau buat pemirsa yang belum tahu. Iya, ini apa buat seluruh pemirsa harapannya dalam Nahdlatul Turos ini karena waktu kita juga tidak panjang. Gus Karomi terlebih dahulu, semoga. Ya, harapannya Nahdlatul Turos ini bisa diterima dan juga bisa diaplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan, dan syukur-syukur generasi muda itu juga mengerti dan juga mereka itu mencintai peninggalan ulama Nusantara, betapa hebatnya ulama-ulama kita, sehingga mereka pun akan selalu ada irtibat, ada pertalian atau sambungan kuat dengan para ulama-ulama kita, dan insya Allah mereka pun akan mendapatkan keberkahan dari itu, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan besar, dan kekuatan besar itu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab yang sangat besar. Ini makalah daripada Uncle Ben kepada Peter Parker dan Spider-Man. Iya. Kalau istilahnya kata John Statham itu kemenangan butuh persiapan. Karena seiring kekuatan yang besar butuh tanggung jawab yang besar. Itu Spider-Man 1 deh. Yang main Tobey Maguire. Itu luar biasa deh. Laura Usman sekarang. Ini kan juga pemirsa ingin tahu apa yang bisa diharapkan dari Nahdlatul Turos ini dan harapannya apa. Ya, di samping ada irtibat tadi, kita menjadi generasi yang khairu khalafin li khairi salaf, menjadi generasi yang baik
bagi pendahulu-pendahulu yang sudah baik. Jadi kita dalam membangun ke depan itu jangan serta-merta meninggalkan apa budaya yang sudah dikerjakan oleh ulama-ulama kita sesuai dengan moto Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kita akan kita dalam beberapa dekade ini memang al-akhdhu bil jadidil aslah terlalu banter. Sehingga muhafadzatu 'alal qadimi shalih ini sering terabaikan. Lah kita sebetulnya ya ini qadimi shalih, ayo jangan akhdhu terus lah. Muhafadzah juga itu kan ya apa ya, untuk mengambil yang dari luar-luar ini kita terlalu banter sehingga mengabaikan yang muhafadzah alal qadimi shalih itu. Karena sebenarnya banyak solusi-solusi dari ulama Nusantara sendiri yang cocok dengan iklim di Nusantara. Karena memang kan orang sendiri itu lebih pas membacakan Ada solusi. sebuah kitab itu namanya Bushrul Karim yang dikarang oleh Ba'ishun warga Yaman. Itu sebuah kitab kompilasi fikih ya. Kemudian di Nusantara itu ada namanya kitab Sabirul Muhtadin karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu andai kitab yang berbahasa Melayu ini diarabkan, ditranslate ke bahasa Arab, itu nilainya melebihi Al-Bushrul Karim tadi itu. Bayang, nilainya bisa turun gara-gara berbahasa Melayu, berbahasa Jawa, jadi bahasa Melayu, bahasa Jawa, jadi kayak turun gitu. Jadi kalau itu diarabkan, masya Allah kayak gitu. Lah, di antara tugas kita bukan hanya Nahdlatul ya, jajanan juga. Nanti kita menyiapkan teman-teman untuk mentranslate itu ke bahasa Arab. Karena banyak karya yang, tapi banyak juga karya yang sudah bahasa Arab dan bahasa Arabnya itu betul-betul bagus, secara penulisan juga sudah tertata rapi. Itu memang ya itu susah senangnya dalam mengkaji kitab-kitab turas. Karena sekarang kita jadi tahu bahwasannya banyak solusi yang sudah dilahirkan dari ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama Nusantara. Nah ini kita juga berharap Nahdlatul Turas ini pergerakannya ya terus bergerak, dan kita seluruh pemirsa juga sama-sama yang mau mengkaji ya monggo, karena ini memang menyempurnakan kan, lebih banyak yang menyempurnakan juga akan lebih terlihat sempurna, dan permasalahan dari berbagai bangsa ini bisa digarap dari Nahdlatul Turas ini bisa-bisa jadi sejarah baru yang muncul karena ada literasi pemikiran dari ulama terdahulu ini kan. Saya terakhir ya, dulu itu yang sezaman dengan Mbah Khalil itu ada namanya Kiai Soleh Darat. Mbah Soleh Darat sangat masyhur sekali. Beliau sesuai dengan perintah Al-Qur'an, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Setiap utusan itu pasti dengan bahasa kaumnya. Karena ini kiai Jawa ya, tentu karya-karyanya berbahasa Jawa. Kalau berbahasa Arab nanti masih butuh terjemah lah gitu. Ini kan apa, kerja dua kali gitu. Nah, karena karya beliau yang berbahasa Jawa rata-rata itu akhirnya kefikihan beliau kurang begitu muncul. Karena berbahasa Jawa. Ketafsiran beliau kurang muncul dan seterusnya. Lah tugas-tugas kita untuk tidak minder, kita punya Kiai Soleh Darat yang bisa dinukil tentang agamanya. Jangan apa ya, jangan malu-malu untuk mengatakan menurut saya beribadah seperti ini sesuai Kiai Soleh Darat. Jangan malu-malu. Sebagaimana kita tidak malu mengatakan saya ibadah seperti ini seperti sesuai Ibnu Hajar, sesuai Imam Romli dan seterusnya. Karena di antara di antara muridnya Kiai Soleh Darat itu banyak sekali. Ya Mbah Hasyim Asy'ari, ya Syekh Mahfud Termas dan lain-lain. Syekh Mahfud Termas itu kan di antara yang pengempu utamanya ya Kiai Soleh Darat itu.
tidak langsung memutuskan. Iya, makanya luar biasa sekali kalau kita bahas ini kan nggak selesai-selesai. Makanya sampai subuh. kalau kita bahas orang baik itu ciri-cirinya nggak ada selesainya. Sama dengan membahas orang buruk itu nggak selesai-selesai. Ya nggak usah neplek, udah tahu. Makanya seluruh pemirsa, kita pokoknya terus ngaji, kita meneladani ulama-ulama Nusantara yang terdahulu dengan kitab-kitabnya yang luar biasa. Lora Usman kita terima kasih. Gus Karomi terima kasih. Pokoknya terus bergerak meskipun di belakang low profile kita yang tahu juga sekarang pemirsa tahu. Kita ketemu lagi besok di Kilatan Podcast ngaji terus kitab Turos Ulama Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.